Puji Tuhan, pagi hari ini sebelum kita melangkah di hari yang baru, sama-sama kita akan berdoa dan kemudian kita akan belajar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini buat kekuatan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami hari-hari ini. Kami percaya apa yang kami alami itu tidak lepas dari kendali Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kami mau mengarahkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu, dan Allah Roh Kudus membuat kami memahami, mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami pelajari bersama. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat pertama dan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Amin. Renungan firman Tuhan saya beri judul mengingat. Sekali lagi judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah mengingat. Lewat peristiwa Nuh dan air bah, khususnya lewat ayat-ayat yang kita baca saat ini, ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama adalah Tuhan mengingat Nuh. Kita bisa membaca tadi di dalam ayat yang pertama ada kalimat yang berbunyi, maka Allah mengingat Nuh. 40 hari lamanya hujan turun, dan 150 hari hujan menguasai bumi, air menguasai bumi, air menggenangi muka bumi. Dan setelah air bah, Nuh seolah-olah menjadi pribadi yang terlupakan untuk beberapa waktu lamanya. Karena apa? Karena setelah air bah, untuk beberapa waktu lamanya Tuhan tidak lagi berbicara kepada Nuh seperti sebelum air bah itu datang. Tetapi bukan berarti Tuhan sudah melupakan Nuh. Bukan berarti Tuhan sudah mengabaikan Nuh. Karena ayat ini berkata, maka Allah mengingat Nuh. Tuhan mengingat Nuh. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Tuhan menghembuskan angin di bumi. Supaya apa? Supaya air menjadi turun. Firman Allah berkata demikian. Sehingga lewat ayat ini kita belajar bahwa tidak untuk selama-lamanya Nuh dibiarkan oleh Tuhan terombang-ambing di dalam bahtera di atas air bah. Ada saatnya Tuhan mengingat Nuh untuk apa? Untuk mengulurkan tangannya, untuk menolong Nuh. Karena Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau hari-hari ini pada saat Tuhan mengizinkan saya dan saudara mengalami badai, mengalami musibah, mengalami pergumulan, persoalan yang bertubi-tubi datang di dalam kehidupan saya dan saudara, atau mungkin ada hal-hal yang tidak terduga itu terjadi menimpa kehidupan saya dan saudara. Dan saat seolah-olah Tuhan belum berfirman kepada kita, seolah-olah Tuhan berdiam diri, seolah-olah Tuhan belum menjawab doa saya dan saudara, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita mau mengimani bahwa Tuhan mengingat saya dan saudara. Tuhan tidak melupakan saya dan saudara. Yesaya 49 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 berkata, sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, melupakan bayinya, tetapi tidak demikian dengan Tuhan yang kita sembah. Ya, bahkan firman Allah berkata apa? Dia melukiskan kita di telapak tangannya. Itu sebab apapun
pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin itu menyakitkan, mungkin itu mengecewakan saya dan saudara, mungkin itu menakutkan secara daging. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak mengabaikan dan tidak melupakan saya dan saudara. Ada saatnya Dia akan menyatakan pertolongannya bagi saya dan saudara. Ada waktunya Dia akan menjawab setiap seru doa kita. Yang kedua, kita belajar lewat ayat-ayat ini. Nuh mengingat Tuhan. Kita bisa melihat tadi di dalam ayatnya yang ke-20 ada kalimat yang berkata, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tidak hanya Tuhan yang mengingat Nuh, ya, tetapi firman Allah berkata, Nuh juga mengingat Tuhan, ya. Hal ini ditunjukkan lewat bagaimana Nuh mendirikan mezbah saat pertama kali ia menjejakkan kakinya di tanah yang kering, di bumi yang kering. Ini menunjukkan bagaimana Nuh ingat kepada Tuhan, bagaimana Nuh ingat kepada Sang Penolong, bagaimana Nuh ingat kepada Sang Pencipta hidupnya yang tidak membiarkan dia terus terombang-ambing di tengah-tengah air bah. Ada banyak orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, namun kemudian mereka melupakan Tuhan. Seperti kacang yang lupa kulitnya, lupa kepada Sang Penolong itu. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita melupakan Tuhan, ya. Apapun keadaan yang kita alami hari-hari ini, sesibuk apapun saya dan saudara hari-hari ini, sesulit apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, mari belajar jangan pernah sekali-kali kita melupakan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengingat Nuh, mari imani bahwa Tuhan juga mengingat saya dan saudara di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, di tengah-tengah musibah yang Bapak Ibu Saudara alami di hari-hari ini. Sebagaimana juga Nuh mengingat Tuhan yang sudah menolong dia dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mari demikian juga saya dan saudara kita belajar mengingat Tuhan, Sang Penolong kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah lupakan Dia yang sudah menyatakan kasih dan pertolongannya kepada saya dan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama saat pagi hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu saat pagi hari ini di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu di hari-hari ini Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami alami yang tidak terduga Tuhan, tetapi kami percaya Allah selalu bersama-sama dengan kami. Bawa kami untuk kami terus memiliki hati yang berharap dan bersandar kepadamu. Berkati umat-umat-Mu, berkati iman percaya mereka, berkati segala hal yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu. Jangan biarkan Tuhan umat-umat-Mu tenggelam di dalam kekecewaan, terbelenggu di dalam ketakutan dan keputusasaan, tetapi biarlah mereka memiliki mata yang terus memandang kepada Engkau. Kami percaya di sepanjang hari ini tangan Tuhan memegang setiap tangan kami dan memimpin setiap langkah hidup kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.